Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at jamaah Masjid Siddiqiyah rahimakumullah. Kita masih membahas tentang jual beli yang diharamkan, jual beli yang dilarang. Sebelumnya kita sudah membahas diantaranya jual beli di saat kumandang azan Jumu'ah, khusus bagi laki-laki. Jual beli ya nasib namanya, bahasa kita Indonesia lotre. Anak-anak kita, cucu kita di sekolah SD mereka beli itu, Pak Bu. Sampai sekarang masih banyak. Ngambil satu nomor, dapat nomor berapa itu hadiahnya. Kadang-kadang dia nggak dapat hadiah sama sekali, zong, nol, nggak dapat apa-apa. Nah, itu disebut bai'ul ya nasib, jual beli lotre. Hukumnya juga haram karena merugikan. Undi mengadu nasib, ya, hukumnya haram. Nah, sekarang diantara jual beli yang diharamkan lagi adalah at-tasarruf fil mabi' qabla qabdih. Secara garis besar, secara global, menjual sesuatu yang belum diterima itu hukumnya haram. Saat ini semenjak adanya jual beli online, banyak sekali daripada penjual yang mereka menjual barang-barang walaupun sudah menjadi miliknya, tapi belum dia terima. Saya umpamanya membeli jaket dari Pak Tamsis online ini. Berjual beli online kan boleh, sah. Saya beli jaket dari Pak Tamsis karena Pak Tamsis mengiklankan jaket. Sudah ada di sana spesifikasinya, sudah ada semuanya. Saya mau dengan harga Rp100.000. Udah kebeli oleh saya, udah ditransfer oleh saya. Besok pagi-pagi mau diantar ke rumah saya oleh Pak Tamsis. Kemudian saya cerita ke Pak Haji Aga, Pak Aga, saya membeli jaket bagus, jaket kulit murah 100.000. Kok bagus Pak Ustadz, saya belilah gitu. Akhirnya Pak Haji Aga membeli jaket itu dari saya karena udah menjadi milik saya dengan harga berapapun, mau 100, mau saya naikkan 200 kan boleh, ya kan, karena udah menjadi milik saya. Nah, yang tidak bolehnya itu karena jaket belum di tangan saya, jaket belum saya terima, belum sampai di saya, udah jadi milik saya, tapi belum saya terima malam ini loh, padahal besok mau diantarkan. Akhirnya apa? Udah terjadilah transaksi jual beli dengan Pak Haji Aga. Nah, secara garis besar ini jual beli dihukumi haram. Jual beli sesuatu yang belum dia terima, masuk ke dalam ijmaliyahnya hadis
kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tabi'hu hatta taqbidah. Idza ishtaraita syai'an, kata Rasul, ketika engkau membeli sesuatu, fala tabi'hu, janganlah dijual lagi, hatta taqbidahu, sehingga engkau menerimanya terlebih dahulu. Ini global, umum, mau beli rumah, mau beli tanah, beli jaket, apapun itu, selama kita belum menerima barangnya, maka jangan kemudian dijual lagi. Walaupun kita menjualnya kepada penjual asal. Saya beli jaket tadi dari Pak Tamsis 100.000 rupiah, jaket besok pagi mau dikirim ke rumah saya, mau diantar ke rumah saya, jam 12 malam berubah pikiran. Karena saya butuh susu untuk anak saya. Akhirnya saya telepon lagi Pak Tamsis, Pak, saya nggak jadi beli Pak, saya jual lagi ke Pak Tamsis. Gitu. Ini pun dihukumi haram, tidak diperbolehkan. Ini kata siapa? Kata madhab Syafi'i. Mau berupa jaket, berupa tanah, apapun itu, pokok bisa diperjualbelikan, jangan dijual kembali sehingga kita menerimanya. Setelah kita terima, kita mau jual lagi, silakan, diperbolehkan. Naam. Hal yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu, apakah boleh seorang pembeli yang telah membeli sesuatu, dia hendak menjualnya kembali, tentu sebelum menerima. Au yahibahu, atau menghibahkan, udah dibeli belum diterima terus dihibahkan. Ini pun terjadi. Saya menjual buku, ya, saya nulis satu buku, ada buku ABCD. Kemudian saya jual, Pak Haji Agah nge-WA saya, Pak Ustadz Apip, saya membeli bukunya 10. Oke? Sudah ditransfer oleh Pak Haji Agah. Nah, ini bukunya bagaimana Pak Haji? Hibahkan ke para santri. Nah, ini menghibahkan sesuatu yang telah dia beli tetapi sebelum diterima. Boleh atau tidak? Madhab Syafi'i nggak boleh. Sama hukum seperti jual belinya dalam madhab Syafi'i. Au yahibahu, atau dihibahkan, au yatasaddaq bihi, atau dia mensodakohkannya. Ini pun terjadi. Jual beli nasi bakar, ya, jual beli nasi bakar. Belilah Bu Aik jual nasi bakar, dibeli oleh Pak Haji Agah, berapa satunya? 10.000, beli 10, 100 untuk orang Jumatan. Oke, dibeli nasi bakar belum diantar ke Pak Haji Agah, sodakohkan untuk orang-orang yang Jumatan. Nah, boleh atau tidak? Dalam madhab Syafi'i dihukuminya haram. Sedekah malah dosa loh. Gara-gara apa? Dia membeli sesuatu belum diterima. Gitu. Lah nanti ini secara global, nanti ada cara supaya halal. Ya, ada caranya supaya halal. Akul, kata para musanefnya, mengatakan di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat antar para fuqaha. Fuqaha itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, ini namanya fuqaha. Mereka berbeda pendapat tentang masalah ini, jual beli barang yang belum, menjual barang yang belum ia terima. Yang pertama tadi mazhab Syafi'i, secara mutlak tidak boleh menjualnya, menghibahkannya, mensodakohkannya pun dihukumi haram. Walau qabadal ba'i asaman, walaupun si pembeli sudah menerima uangnya. Tadi contoh pertama, saya membeli jaket dari Pak Tamsis, uang sudah saya transfer. Bu Ai jualan nasi bakar, ditransfer sudah sama Pak Haji Agah, tapi barang yang dibeli belum diterima. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dijual kembali,
tidak boleh dihibahkan, tidak boleh disodakohkan. Dalilnya apa? Madzhab Syafi'i berpegang dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah," namanya Hakim bin Hizam, ya. Sahabat ini namanya Hakim bin Hizam. Beliau mengatakan, "Inni ashtari buyu'an," aku membeli sesuatu. Fama yahillu li minha wa ma yahrum 'alaiha, apa yang halal bagiku, apa yang haram untukku, ke atasku. Maka Rasul menjawab, idza ishtaraita syai'an, ketika engkau membeli sesuatu, fala tabi'hu hatta takbidahu, maka jangan engkau jual kembali sehingga engkau menerimanya dulu. Jadi ibu bapak, dalam madhab Syafi'i, mayoritas kita orang Indonesia bermadhab Syafi'i, maka jangan pernah menjual, menghibahkan, mensodakohkan sesuatu yang kita beli tapi belum kita terima. Ini madhab Syafi'i. Gimana cara supaya halal? Diwakilkan. Caranya apa? Diwakilkan. Saya membeli tadi Pak Haji Aga membeli nasi bakar dari Bu Ai. Berapa? 100 bungkus, ya. Satunya Rp10.000. Oke. Udah ditransfer tuh. Bi, udah ditransfernya, udah. Bi, tolong ya, tolong terimakan. Jadi harusnya Bu Ai tadi menyerahkan nasi 100 bungkus kemana? Pak Haji Aga. Tapi oleh Pak Haji Aga mewakilkan penerimaan itu kepada Bu Ai. Boleh nggak? Boleh, kan wakil. Tolong terimakan. Udah diterima oleh Bu Ai, terus apain? Tolong sodakohkan. Nah ini supaya halal. Jadi secara zahirnya, kasat matanya, transaksinya sama juga. Cuma kita mempelajari fikih muamalat untuk menghalalkan. Gimana sih gitu? Kenapa harus diwakilkan? Karena kalau tidak diwakilkan, bisa jadi Bu Ai mensodakohkan cuma 99. Satu lagi dimakan sendiri gitu lah. Kan Pak Jaka nggak tahu itu. Nah ini yang disebut sebagai gharar, menipu. Gitu ya, maka perlu adanya wakil. Loh, emangnya wakil nggak bisa menipu? Maka dalam syariat Islam wakil itu disyaratkan harus jujur. Wakil itu amanah. Sama seperti kita ijarah itu menyewa, sewa jasa lah. Orang sekarang ketika nyewa jasa tukang, ada ladennya. Harusnya dalam madhab Syafi'i menyewa jasa seorang tukang, seorang laden itu dibayar di awal. Kamu selama 1 bulan bangun rumah saya ini, jasa sewanya itu harus sebulan dibayar di mana? Di awal. Madhab Syafi'i loh, harus di awal. Loh, nanti kalau saya bayar di awal kabur dia. Ya kan, itu kenyataan. Betul. Apalagi malah nanti kerjanya asal-asalan, bener. Dan saya udah berkali-kali jadi pempronya pesantren. Udah di sana itu kayak ngelihat orang biasa aja. Ada yang kerjanya gini, kerjanya itu. Kalau dibayar di awal, nanti akhirnya apa? Kayak borongan aja, asal-asalan. Kadang malah minta tambahan lagi. Gitu. Loh, berarti madhab Syafi'i salah dong? Enggak. Madhab Syafi'i itu mensyaratkan kalau kita menyewa jasa seseorang, kita pilih orang itu yang amanah. Ini yang krisis saat ini. Ya, amanahnya manusia sewa jasa itu sedang krisis. Jarang sekali kita menemukan orang itu amanah. Maka hayo kita Bapak Ibu, sekarang kita sudah ngaji fikih muamalat, maka di dalam kita menyewakan jasa
harus jujur, harus amanah. Ibu dapat orderan buat nasi ini itu, ya kan? Ya jujur. Jangan kemudian dikasih uang 1 juta dibelanjakan cuma 900.000. Ini nggak amanah. Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, tidak boleh. Belanjakan 1 juta. Masalah ongkos kan beda lagi nanti. Ya, ada ongkosnya sendiri gitu. Yang harusnya bumbunya sekian dikurangi. Ya, ini menjadi hukum haram jadinya. Maka ayo sekali lagi, dalam mazhab Syafi'i ada hukum secara mutlak. Kita membeli sesuatu tapi belum kita terima, maka barang yang belum kita terima tidak boleh kita jual lagi. Barang yang belum kita terima tidak boleh kita hibahkan. Barang yang belum kita terima tidak boleh disodakohkan. Nah, supaya halal gimana tadi? Diwakilkan. Jadi ada akadnya, ada seigot wakilnya. Ya, aku punya santri, Rik, tolong terimakan. Ya kan sudah wakil itu. Sudah diterima, Arik sebagai wakil saya, sodakohkan ke para santri, maka sudah sah. Gitu ya. Jadi diwakilkan orangnya yang membuat boleh? Boleh, terserah. Wakil itu bebas. Bisa. Iya, bisa. Yang penting ada ijab kabulnya tadi. Itu kalau langsung saya beli nasinya ya 100 porsi, nah, nanti sodakohkan gitu saja kurang. Ya, itu kurang. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, ada perbedaan pendapat ya. Yang kedua, mazhab Hanafi. Hanafi itu asli namanya adalah Imam Nu'man. Nah, kalau Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Kalau Imam Hanafi namanya Imam Nu'man. Ya. Imam Hanafi mengatakan minal bai al fasid bai'ul a'yan al mankulah qabla qabdiha. Termasuk di antara penjualan yang tidak sah, yang rusak adalah menjual barang-barang yang bisa dipindah. Ya, ini kitab bisa dipindah, pulpen bisa dipindah, HP bisa dipindah, mobil, motor, burung bisa dipindah, ya, sangkar kurungan bisa dipindah. Ya, menjual barang-barang yang bisa dipindah dan belum dia terima. Ini mazhab Hanafi. Lah terus kalau barang-barang yang tidak bisa dipindah sah, tanah, rumah, pohon itu tidak bisa dipindah. Saya beli rumah, kemudian setelah kebeli, ya, saya beli rumah dari Bu Ai 300 juta. Udah saya bayar. Rumah saya masih di Semarang. Saya belum nempati rumah itu, belum ngelihat rumah itu, belum megang kuncinya juga. Kan berarti belum saya terima tuh. Kemudian saya jual lagi dengan harga yang lebih tinggi, gitu kan? Itu sah dalam mazhab Hanafi. Nanti kalau Bapak Ibu tidak mau ribut, masa wakil-wakilan, nah bisa berpindah mazhab. Tapi dengan syarat, Ibu Bapak ketika mau berpindah mazhab itu diharuskan ada keyakinan bahwa mazhab tersebut itu benar menurut keyakinan hati kecil saya. Nggak ragu maksudnya. Kalau ada keraguan nggak boleh. Ya. Bapak Ibu yang biasa di Indonesia bersentuhan kulit suami istri mengatakan batal, kemudian tawaf di Masjidil Haram kesentuh kulit sama istri atau perempuan lain. Wah, saya ngikut Hanafi lah, tapi dalam hati bener nggak sih, nggak sah. Harus yakin. Gimana cara yakinnya? Satu, tanya hati kecil. Yang kedua, kita baca, kita dengar kajian. Oh, ternyata ada dalil hadisnya, gitu lah. Kemarin saya ngaji di hari Kamis, pada zuhur itu di sana Asia Afrika. Saya menjelaskan tentang wudhu, bahwa wudhu 4 mazhab itu berbeda.
Dalam Quran hanya 4 rukunnya: membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, ngusap kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Ini di Al-Quran. Sedangkan madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wudhu kalau tidak berkumur tidak sah wudhunya. Wudhu kalau tidak memasukkan air ke dalam hidung tidak sah wudhunya. Loh, gimana Ustadz? Wong di Al-Quran dijelaskan cuma 4 rukunnya loh. Nggak ada berkumur, nggak ada memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa Hambali mengatakan tidak sah wudhu? Gitu. Ya kan? Nah, inilah fikih. Ya, inilah fikih. Kalau Bapak Ibu yakin, amalkan. Tidak yakin, ya nggak boleh diamalin. Pembatalan wudhu orang yang habis wudhu terus makan. Habis wudhu dia makan. Batal nggak wudhunya? Tidak. Loh, ada nggak yang mengatakan batal? Ada. Saya dulu waktu kecil diajarin batal wudhu setelah makan. Nggak tahu itu bohongan atau gimana. Pokok zaman kecil saya gitu. Ternyata benar pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah istri Rasul, mengatakan orang yang habis wudhu terus makan apapun batal wudhunya. Makan sesuatu yang tersengat api, yang dimasak itu batal wudhunya. Nah, ya kan? Yang kayak gini nih kita harus ya yakin, gitu ya. Paling enak ya antum semua orang awam namanya itu nggak harus Syafi'i tok, enggak boleh ini boleh itu, yang penting apa? Yakin, dan tidak ada niatan untuk meremehkan agama. Jangan, enggak boleh ya, nggak boleh meremehkan agama. Kembali lagi, madhab Hanafi tadi mengatakan kalau membeli barang-barang yang bisa dipindah belum dia terima dia jual lagi, hukumnya haram, tidak sah. Tetapi ketika membeli barang-barang yang tidak bisa dipindah, belum dia terima dia jual lagi, sah jual belinya. Belum diterima langsung dihibahkan, sah hibahnya. Belum diterima disodakohkan, maka sah sodakohnya. Gitu ya. Amal bai'ul a'yan ghairul mankulah qabla qabdiha, menjual belikan barang-barang yang tidak bisa dipindah sebelum dia terima, kabai'il ardi, sebagaimana menjual tanah, wadnakhili, dan pohon kurma, wadwari, dan rumah-rumah. Maka wayukhsha bizawali kal ardi ala syati'il bahar fala yajuzu bai'uha qabla qabdiha, maka semua itu dihukumi boleh kecuali ketika sesuatu tersebut itu dikhawatirkan bisa hilang atau rusak. Tapi jarang membeli rumah di pinggir laut, di pantai. Ya, menjual rumah di sisi pantai, kemudian dikhawatirkan ada tsunami, dia belum menerima kunci rumah itu terus dijual. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, tapi jaranglah permasalahan itu terjadi. Kita ambil garis besar, Hanafi mengatakan kalau jual beli sesuatu yang boleh dipindah bisa dipindah, itu jangan dijual sebelum diterima. Tapi kalau kita membeli sesuatu yang tidak bisa dipindah, boleh kita jual, disodakohkan, dihibahkan sebelum kita terima. Nah, maka dalam madhab Hanafi dikatakan kama yajuzu lahu tasadduk biha, sodakohkan pun boleh, dirohen gadaikan pun boleh, jadikan barang gadaian, diperbolehkan, dihibahkan, diperbolehkan. Beliau mencontohkan wa idza ba'a ainan mankulatan, seseorang membeli sesuatu yang bisa dipindah, kathaubin, seperti baju, tumma qabadaha al mushtari, setelah dia membeli baju diterima baju tersebut, walam yakbidil ba'i athaman, si penjual belum menerima uangnya. Saya beli jaket dari Pak Tamsis tadi, jaket sudah saya terima, tapi saya belum bayar ke Pak Tamsis. Boleh nggak bagi saya menjual jaket itu ke orang lain?
Beda ini, beda. Bukan yang pertama. Saya beli jaket dari Pak Tamsis. Jaket sudah saya terima, tapi saya belum bayar ke Pak Tamsis. Boleh nggak saya menjual jaket ini? Boleh. 4 madzhab sepakat. Karena berarti ini orang nganjuk, ngutang. Dan ngutang kan bukan ngutang jaket, tapi ngutang uang, toh. Nah, maka beda pembahasan. Kalau ini yang dicontohkan dalam madzhab Hanafi, yang disepakati 4 madzhab adalah si pembeli belum membayar uang jaket itu. Jaket udah diterima, sok silakan diperjualbelikan, boleh. Itu boleh. Tapi kalau yang contoh pertama, saya belum menerima jaket, uang sudah saya bayarkan. Nah, inilah yang dikatakan tidak boleh kita jual. Madhab yang ketiga, yakni Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Hambali mengatakan yatsihu tasarrufil mabi' bil bai'i qabla qabdih. Diperbolehkan kita sebagai pembeli untuk menjual sesuatu yang kita beli yang belum kita terima, tapi dengan syarat idza kana ghairu makilin au mauzunin au mahdudin au madru'in. Ketika barang yang kita beli itu bukan barang yang dikail, yang di letter, yang ditakar. Beli beras zaman kecil saya itu 1 kaleng, itu namanya di liter atau ditakar. Ya, pembelian barangnya itu bukan barang yang ditimbang. Beli kurma itu ditimbang 1 kilo 2 kilo, ya kan? Gula ditimbang 1 kilo 2 kilo. Barangnya bukan barang yang dihitung seperti beli mangga itu satuan. Sekarang ini beda zamannya, segala sesuatu ditimbang. Ya, zaman dulu enggak dibedakan. Ya, zaman dulu, makanya di kitab masih zaman dulu gitu, bukan kitab kontemporer masalahnya. Atau madruk, sesuatu yang di meter, seperti kain kan di meter. Nah, kalau membelinya bukan barang-barang yang di kilo, yang ditakar, yang ditimbang, yang di meter atau dihitung satuan, itu boleh kita jual sebelum kita menerimanya. Contohnya apa sih? Ya rumah itu di meter kalau beli rumah bukan tanah, rumah gitu ya. Karena makanya gini, pemahaman orang sekarang, mindsetnya orang sekarang dengan mindset fikih itu berbeda. Iya, makanya mindsetnya orang sekarang, iya, hitungannya berbeda. Jadi gini Bu, kita dalam memahami fikih itu harus sesuai dengan pemahaman orang dahulu kala. Jangan kita sesuaikan dengan bahasa kita sekarang. Itu akan jauh berbeda. Itu nih, contoh kecil, sering orang salah paham. Di dalam kitab masalah khulu itu adalah gugat cerai. Perempuan menggugat cerai suaminya. Gugat cerai itu Bu, dia si perempuan itu, si istri itu harus membayar sejumlah uang, baru sah. Kalau tidak membayar tidak sah. Oke? Di kitab dijelaskan wanita yang menggugat cerai suaminya, dia tidak boleh merujuk. Rujuk bahasa kita itu apa sih? Kembali lagi. Iya kan? Bahasa kita, padahal yang dimaksud di fikih tidak itu. Ada seorang istri menggugat cerai suaminya, kan jadinya cerai 1 tuh, ketuk palu hakim. Setelah mereka itu baikan, mereka kembali lagi jadi suami istri, masih boleh atau tidak? Iya, 1 kali. Boleh, tapi di kitab fikih itu disebut tidak boleh rujuk. Ini istilah fikih. Harus kita bedakan, jangan sampai memahami dengan istilah kita sehari-hari. Ya, ini tidak boleh, termasuknya ini gitu ya. Nah, di dalam membeli rumah, kalau saat ini itu di meter, rumahnya berapa, tipe 65 gitu ya.
Enggak, bukan itu maksudnya. Orang zaman dulu beli rumah yang beli aja gitu. Beli mobil yang beli aja. Mau mobilnya di meter atau dihitung satuan, enggak. Itu maksudnya. Gitu ya. Dalam mazhab Hambali sekali lagi ketika membeli barang-barang yang tidak diukur seperti takar, kilo, meter, hitungan satuan, maka boleh dijual kembali sebelum dia terima. Boleh. Tapi kalau membeli barang-barang yang diukur tadi itu tidak boleh. Karena nas hadisnya itu lebih spesifik di dalam barang-barang yang diukur. Kata mazhab Hambali. Hampir sama seperti pendapat mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir mazhab Maliki, yasihu lil mushtari an yatasarrafa fil mabi' qabla qabdih fil bai'i sawaun kanal mabi' a'yanan mankulatan. Ilat ta'am, menjual belikan, menjual sesuatu yang ia beli yang belum diterima itu boleh kata mazhab Maliki asalkan bukan makanan. Khusus ke makanan saja, selain makanan diperbolehkan. Jual baju sebelum diterima boleh dalam mazhab Maliki. Jual emas sebelum diterima boleh dalam mazhab Maliki. Jual sepatu, yang penting bukan makanan aja, maka diperbolehkan. Ilat to'am, kalau makanan tidak boleh. Karena apa? Karena makanan itu nanti akan ditakar, dileter, di kilo. Itu makanan. Dan dalam mazhab Maliki pun mengecualikan lagi. Kalau menjual kembali makanan yang ia beli, saat ia beli itu tidak di letter, saat ia beli tidak di kilo, dia itu juzafan, ngacak aja, diambil kasih. Beliau mencontohkan, wa idza tasaddaqa rajulun, ada seseorang bersodakoh makanan, contohnya di sini itu khamah. Mohon ya, ditaksir, ngawur aja, ngambil gitu ya, satu cakup gitu kan. Di sini dicontohkan gandum Pak Haji. Idza tasaddaqa biqamhin min jirnihi. Jirin itu adalah apa? Lumpang. Lumpang itu apa? Tempat untuk numbuk gandum itu. Jubleng. Kalau di Jawa lumpang namanya. Dalam bahasa Indonesia apa? Lumpang juga. Ya, bahasa Indonesia lumpang. Saya punya gandum. Gandumnya itu mau saya tumbuk. Kemudian datanglah Arik. Saya kasih satu cakup. Arik saya sodakoh. Oleh Arik dijual. Belum diterima padahal udah saya terima Pak Ustadz Habib, sodakohkan, saya mau sodakohkan kepada Pak Haji Sudar gitu. Langsung saya yang ngasihin ke Pak Haji Sudar. Boleh atau tidak? Dalam mazhab Maliki boleh. Karena makanan atau gandum tadi tidak ditakar, ngambil secara acak. Itu. Dalam mazhab Maliki fokusnya ditakar enggak, di kilo enggak gitu ya. Kalau dia tidak di kilo, maka sah-sah saja. Kalau di kilo, jangan disodakohkan, jangan dijual, jangan dihibahkan, kecuali harus diterima terlebih dahulu. Inilah asiknya kita kalau dalam fikih mempelajari 4 madhab, kita itu lebih luwes dalam menyikapi seorang. Ada sholat tahiyatnya begini, ya. Apa sih sholat kok main-main? Ini sunnah dalam madhab Maliki. Kalau kita tahu, oh itu sunnah dalam mazhab Maliki, walaupun Hanafi, Syafi'i mengatakan makruh, itulah. Artinya kita itu nggak langsung marah, nggak langsung mengatakan ente main-main dalam sholat, enggak, gitu. Nah itu asiknya mempelajari fikih seperti itu. Itu secara global hukum menjual sesuatu yang kita beli belum kita terima. Nanti Bapak Ibu ketika menjadi dropshipper istilahnya, pre-order, ya kan? Pre-order kan seperti itu. Saya membeli sesuatu ke Pak Tamsis, uang sudah saya
transfer oleh Pak Tamsis, dibelikan. Nah ini nanti ada akad khususnya. Tapi kalau Pak Tamsis sebagai penjual dan beliau tidak memiliki barang tersebut, membeli barang yang saya pesan itu menggunakan uang saya, Pak Tamsis tidak boleh, haram. Hukumnya haram. Berarti masuk ke kategori yang pertama. Apa itu? Syarat kita menjual adalah memiliki barang yang kita jual. Barang yang kita jual. Loh, saya menjual barang yang tidak milik saya, ya nggak sah. Oh, saya nggak dapat wakil juga, kan gitu. Nah, kalau Bapak menjadi dropship, maka Bapak harus dapat izin dari pemilik reseller. Harus dapat izin dulu. Kalau sudah dapat izin, nah berarti Bapak sebagai wakilnya. Dan itu hukumnya halal. Yang tidak halal, ada seorang penjual, kemudian saya tiba-tiba membeli sesuatu dari penjual ini menggunakan uang orang lain. Jadi saya nggak modal sama sekali ya. Saya hanya seperti calo saja. Ya gitu. Padahal dia niatnya membeli ke saya. Saya nggak punya barang itu, saya nggak punya modal juga. Nah, akhirnya saya menggunakan uangnya orang ketiga untuk membeli barang yang diinginkan. Barangnya pun tidak transit ke saya, dari sono langsung pihak ketiga. Ini yang menjadi hukum haram. Nah, tidak diperbolehkan. Lah, yang boleh apa? Berarti saya harus modal dulu. Saya punya uang sendiri, gitu ya. Berarti seakan orang ketiga memesan barang itu ke saya tidak punya barang, nyari, gitu ya. Nah, nyari ya, seperti itu nanti diperbolehkan. Pakai uang saya sendiri. Nah, banyak seperti untuk menghalalkan perbuatan atau praktik jual beli seperti itu. Nah, kita harus tahu. Maka di akhir bab jual beli ini, Bapak Ibu, kita diharuskan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ma'rifatul halali wal haram, mengetahui ini praktik halal, ini praktik haram, supaya sah. Kalau kita jual beli kemudian akhirnya kita nggak tahu yang halal mana, yang haram mana, akhirnya mindset kita cuma satu, yang penting untung. Akhirnya itu, ya, yang penting untung. Kalau nggak untung buat apa? Akhirnya seperti itu. Makanya orang sekarang dia ngutangkan uang pun yang penting. Padahal mindset syariat menghutangkan untuk apa toh? Tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Kalau mau mencari keuntungan, jangan menghutangkan uang, tetapi apa? Pinjam modal. Pinjam modal, nanti kita dari dagangnya itu dapat keuntungan sesuai kesepakatan 30-70% atau 40-60%. Dari situ dapat keuntungan. Selesai kita akad muqarradah itu, bagi hasil uang modal kembali lagi ke kita, kan gitu. Kalau mau nyari keuntungan jadi muqarradah. Nah, berikutnya al-bai' fi maradil maut. Ini penting. Menjual sesuatu yang dia miliki dalam saat orang ini sakit, yang sakitnya itu mengkhawatirkan berujung kepada kematian. Sah atau tidak? Saya nih sakit parah, umpamanya naudzubillah, sakit parah, kemudian saya jual seluruh harta saya, nggak tahu untuk apa, pokoknya saya jual aja, saya jual semuanya, kemudian saya meninggal di sakit tersebut. Maka seluruh madhab, 4 madhab ini mengatakan tidak sah jual belinya. Nggak sah. Nggak sah. Bukan sehat, sakitnya sakit ringan, atau dia sudah sehat gitu. Ya, kalau sakitnya sakit parah, umpama seperti cuci darah, itu sudah sakit parah. Di saat dia itu harus cuci darah setiap minggu sekali atau 2 kali, dia menjual aset-asetnya. Kemudian meninggal di sakit tersebut, maka jual belinya tadi hukumnya adalah tidak sah.
Nah, baik itu menjual kepada ahli warisnya sendiri atau menjual kepada orang lain, hukumnya tidak sah, dihukumi haram. Karena apa? Orang sakit yang parah itu dia harusnya dihajar, harusnya disita seluruh hartanya. Disita bukan untuk seperti sita Indonesia ya. Sita dalam Islam itu artinya dipegang uangnya oleh seorang wali atau hakim atau presiden atau imam. Ya buatlah wali aja, orang tuanya, kakaknya, siapa kakeknya gitu, yang sehat, dia memegangkan uang tersebut, yang mengelola. Si sakit ini harus amanah wali, nggak boleh enggak. Si wali, si orang yang sakit butuh makan, si walilah yang membelikan. Dia nggak boleh transaksi sendiri. Karena bisa jadi nanti ini karena goror, ya, tipuan itu banyak sekali bagi orang sakit. Dia itu diiming-imingi, sono berobat di sana pasti sembuh gitu. Berobat sana, sana berobat sana pasti sembuh, berobat sana, terus habis uangnya. Karena orang sakit mindsetnya cuma satu, pikiran cuma satu, yang penting saya sembuh. Beda dengan orang yang sehat, wah ini berobat kayak gitu, orang nggak ada medis, nggak ada anu kok dia pada ke sana gitu. Mesti mikirnya itu berbeda. Makanya yang megang uang yang sakit bukan orang sakit itu sendiri, melainkan orang yang sehat yang disebut sebagai wali. Termasuk menjual aset-aset itu tidak diperbolehkan. Ya, yang penting dia sakitnya apa? Parah. Kalau sakit ringan, pusing dikit, sakit dikit-dikit tidak masalah. Menjual emasnya, menjual ininya tidak apa. Idza ba'a maridun li ahadi warathatihi, ada orang sakit yang sakit parah menjual asetnya kepada salah satu ahli warisnya, jual kepada anaknya paling kecil atau paling besar. Famata fi hadzal marad, kemudian ia meninggal di sakit tersebut, la yanfudu bai'uhu, maka tidak sah jual belinya tadi. Illa bi ijazati bakil warathah, kecuali ahli waris lainnya itu pada mempersilakan. Ya udah soklah dijual. Saya sering menghadapi waris yang seperti ini. Pernah di Antapani saya menghadapi kasus seperti ini. Ada seorang bapak sakit parah, menjual, katanya ya, menjual asetnya kepada istri kedua. Ya, menjual asetnya kepada istri kedua saat sakit ini, saat sakit. Nah ini hukum asalnya sah atau tidak? Kemudian meninggal di sakit itu, maka hukumnya ya nggak sah, gitu. Kecuali seluruh ahli waris mengiyakan. Sok silakan, tidak apa-apa. Tetapi anak-anak dari istri pertama nggak ada yang setuju, gitu. Maka dibatalkanlah jual beli tersebut. Nah, wa kadzalika law ba'ahu li ghairi waris, begitu juga kalau dia menjualnya kepada orang selain ahli waris, maka hukumnya tidak sah. Orang yang sakit gampang dibodohi. Itu termasuk gharar, tempat untuk menipu, ya. Tipu dayanya sangat besar di sana. Maka jangan mudah terprovokasi gitu ya. Nah, kalau ada yang sakit, jangan dia serahkan seluruh uangnya, ambil uangnya. Kalau mau apa ngomong ke saya gitu. Yang sehat ya harus gitu. Jadi Bapak Ibu sebagai wali harus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan jual beli yang diharamkan, kita nanti insya Allah akan berpindah kepada jual beli riba, ya, ribawi. Riba nanti terbagi menjadi 4. Ada namanya riba tamasul, takobut, riba fadil, riba liat, riba nasak, dan riba qorot. Salah satunya adalah ketika orang itu menghutangkan kemudian meminta keuntungan dari situ. Disyaratkan ya, boleh kamu utang ke saya 1 juta, tapi nanti bayarnya 1.100.000. Ini disyaratkan di dalam akad, maka disebut sebagai riba. Namanya ribal qorot. Ya, riba disebabkan utang piutang. Nanti beda dengan saya minjem motor.
dari Pak Guntur, Pak saya pinjam motornya, sok, tapi isi bensin full ya nanti, riba enggak? Enggak, karena ini bukan utang piutang, tapi isti'arah, pinjam meminjam. Maka pinjam dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya utang piutang, tapi pinjam barang. Motor kembali motor, spionnya utuh, rodanya utuh, tidak ada yang berkurang. Ya kan? Kalau pinjam uang 100.000 kembali 100.000, tapi apakah seri yang sama? Enggak, lah ini berarti bukan barang yang awal yang dikembalikan. Beda dengan motor, maka pinjem motor namanya isti'arah, pinjem uang namanya qard, utang piutang. Dan satu lagi pinjem modal boleh diambil keuntungan. Ya, Pak Guntur mau jual beli nggak punya modal, saya punya 100 juta nih Pak, saya modal. Nanti 30% untung per bulan untuk saya, 70% Pak Guntur. Ini namanya pinjam modal, namanya muqarodoh atau mudorobah, bagi hasil namanya. Dan ini boleh, ini pinjam juga namanya, gitu ya. Tapi istilah fikih dibedakan. Kita orang Indonesia menyamakan, mau yang A, B, C tetap pinjam sama pinjam loh. Nah ini yang harus kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan. Maka kalau di zaman sekarang kan pihak ketiga yang ikut membantu juga secara syariat Islam bagaimana biar halal gitu. Nah, pihak ketiga nanti bisa diangkat sebagai wakil, Pak. Saya mau jual motor, kemudian saya menawarkan ke Pak Guntur, Pak mau ikut jualin nggak? Nah, jualin dong motor saya, gitu. Maka berarti Bapak sebagai wakil saya. Satu, sebagai wakil. Yang kedua, sebagai apa namanya itu? Iya, wakil, calo. Calo ya sama seperti wakil itu tadi. Ada satu lagi itu namanya saya meminta bantuan Pak Guntur, Pak saya punya motor, nggak usah pulpen aja, pulpen 10 Pak, tolong dijualkan, pulpen satunya ini harganya 10.000, setiap laku satu pulpen Bapak nanti mendapat keuntungan 1.000 rupiah. Maka Bapak nggak boleh nge-up harganya, tetap 10.000, keuntungan dari saya 1.000 untuk Pak Guntur, itu boleh. Atau setiap satu pulpen untungnya 2.000 gitu, 10/1, 10/2. Ada istilah fikih namanya dihyastih, dih2stih gitu. Ini diperbolehkan. Nah yang tidak boleh itu Pak, Bapak tanpa seizin pemilik barang ikut promosikan. Maklar saat ini lah ikut promosikan, kemudian orang itu akadnya dengan Bapak. Orang ketiga itu akadnya dengan Bapak, yang si pembeli ya, pembeli akadnya dengan Bapak, kemudian udah fix deal ini, Bapak kemudian ke pemilik awal, si penjual pertama, nih uangnya kejual sama saya. Bapak dapat untung dari pembeli, dapat untung minta juga dari penjual. Ini yang nggak boleh. Gitu, supaya halal izin dulu. Saya ikut ngejualin ya. Gitu. Enggak hanya tanah, semua pun ada. Kendaraan pun banyak. Jadi kalau misalkan saya kalau jualin gitu ya, harga dengan harga misalkan sekian, terus yang diwakilkan itu menjualnya lebih dari itu. Tidak boleh, karena harga sudah sepakat seperti itu. Beda dengan Pak, ini motor pokoknya saya minta 10 juta, mau nge-up berapa silakan, itu boleh. Kalau itu iya harus ada bicara seperti itu. Tapi kalau boleh, makanya gitu pentingnya ijab atau akad seperti itu Pak, supaya menghalalkan gitu. Karena ini satu bidang tanah
itu yang punya ingin 100 juta. Ingin 100 juta memahami itu tanah. Dibilang tanah entah 10 tumbak, entah 20 tumbak, pokoknya saya ingin 100 juta. Pak Guntur, tolong saya jualkan tanah ini. Pak Jaga ingin 100 juta. Itu ijab. Ijabnya dengan Pak Guntur gitu. Apabila dijual oleh kata Pak Guntur, bagaimana Pak Haji? Kalau saya jualkan 110 juta, misalkan karena saya sepakat boleh Pak Guntur. Ijabnya, omongnya dengan saya, bukan dengan Pak Guntur, karena si pemilik tanah. Kata saya, bolehlah, nggak apa-apa. Apabila payu 110 juta itu keuntungan buat Pak Guntur yang 10 juta. Oke, saya deal dengan Pak Guntur. Pas kebetulan jadi segitu. Boleh kan? Boleh. Karena ada bicara dari awal. Ya, dari izin. Mengab harga wajib izin. Ya. Tidak boleh mengab harga dengan kita sendiri. Nah, saya beli pohon kelapa. Pohon kelapa, bukan kelapanya, tapi pohon kelapa. Pohon kelapa itu terdapat di tanah orang lain. Nah, dibeli oleh saya. Beli dari misalnya Pak Guntur, saya beli pohon kelapa. Tapi sudah sepakat, jawab ya boleh Pak Haji. Berapa? Itu sekitar 50 juta lah, tapi seumur hidup, berarti seumur hidup si kelapanya sampai tidak berbuah lah gitu. Atau misalnya kambing gelap dan lain sebagainya. Oh boleh, berapa? 20 juta. Nah, itu diperbolehkan. Saya mah tiap bulannya atau tiap 6 bulan sekali panen aja. Bolehkah itu? Boleh. Menjual pohonnya saja tanpa tanah itu sah. Nanti wajib bagi pemilik pohon, pembeli, untuk menyirami pohon itu, dan wajib bagi pemilik tanah untuk juga menyirami pohon itu. Dua-duanya wajib menjaga merawat pohon itu. Jangan sampai mati. Diperbolehkan. Makanya kalau yang seperti di Sumedang itu, kata Pak Haji Arya mah beli apa? Sawo. Tangkal sawo itu dibelinya per tahun, setahun. Nah, kalau membeli tangkal sawo selama setahun 10 juta, dipanen kalau dia pas banyak dapat banyak, pas sedikit nggak dapat apa-apa, itu tidak boleh. Kalau Pak Haji Aka tadi selama-lamanya, itu yang boleh. Jangan dibatasi. Cengkeh pun banyak lah yang membeli setahunan, kan ada. Nah, itu tidak boleh itu. Kalau membeli cengkeh seperti itu, janji membeli. Jangan membeli langsung. Janji ini pokoknya setahun, jualnya ke saya ya, jangan ke orang lain gitu. Itu berarti janji membeli. Nah, itu diperbolehkan, belum akad. Nanti setelah benar-benar itu berbuah si cengkehnya, diambil, kemudian ditimbang per kilonya berapa. Itulah yang sah. Ada lagi, Ibu naras Bu. Boleh mungkin gitu. Ini ketakutan ya Pak Ustaz. Kanan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan gini, tadi jual beli makanan, tapi setiap tahun suka diberi amanah percayaan untuk menasihati setiap kegiatan yang dibutuhkan di sini dengan harga misalnya 127.000 ya tetap dibeliin 127.000. Nah, seandainya misalkan kami suka dikasih bonusnya, misalnya gini, Bu Yun ada bonus nih 100 buat Bu Yun, atau misalnya Bu Yun ada oseng buat Bu Yuyun misalkan.
Boleh. karena mungkin itu udah saking dekatnya, Langganan. kami sering langganan di sekolah juga. Nah, takutnya itu tidak halal gitu Pak. Nah, selama itu, nah berupa gratisan itu masuk kategori hibah atau hadiah, Iya, iya. maka diperbolehkan. Kalau minta boleh. Maksa jangan maksa. Maksa. Itu memang murni dari penjual. Ini sama seperti Pak Tamsis beli sapi kurban, Pak. Beli sapi kurban, kemudian si penjual rasa terima kasih karena udah beli 7 ekor sapi ke saya, nih saya kasih. Nah kita lihat uangnya ini uang untuk apa? Kalau berupa diskonan, harga sapi 1 ekor 30 juta didiskon menjadi 27 juta. Sisa 3 juta tuh per ekor, diboleh dimasukkan kantong ke Pak Tamsis? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena ini berupa diskon. Diskon itu berarti Pak Tamsis sebagai wakil panitia membeli, kalau diskon ya harga diskon. Jangan kemudian Pak Tamsis, oh bukan 30 juta gitu ya. Terus dinego-nego berhasil berkurang 3 juta. Yang 3 juta per kali 7 ekor berarti 21 juta. Masuk kantong Pak Tamsis sendiri, hukumnya haram. Tidak boleh ya. Gambaran pertama. Gambaran kedua, harga sesuai 30 juta semuanya nggak ada diskon, atau udah diskon lah 30 juta. Kemudian rasa terima kasihnya penjual, nih Pak untuk bensin, untuk Bapak loh ya, bukan untuk masjid, bukan untuk panitia, tapi untuk Bapak, bensinnya saja, gitu kan? 200.000, 500.000 masuk kantong Pak Tamsis sendiri, boleh tidak? Boleh. Saya pernah sama seperti nasi dus. Berarti hadiah. Nah gitu. Nah hadiah atau hibah. Kalau diskonan Bu, Ibu ngasih ke Masjid Sidikiyah pun harus berupa diskonan. Gitu. Kan kadang orang tukang bangunan aja lah sering mergokin itu. Tukang bangunan harga semennya 70.000 dapat diskon. Diskonnya diambil sama si tukang bangunan. Nah, ini yang nggak boleh. Hampir sama toh, sama-sama nerima uang, sama-sama masuk kantong pribadi. Ada yang halal, ada yang haram. Nah, cukup Bapak Ibu. Cekap, alhamdulillah. Ayo kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.